Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua anak-anakku? Baik. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan untuk kita saling bertatap muka dalam pelajaran akidah akhlak pada pagi hari ini. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, saya ingin melihat kebersihan dulu. Apakah kelasnya sudah bersih? Bersih. Kerapiannya gimana? Sudah rapi? Baik, kalau sudah rapi, alhamdulillah. Kita lanjut kepada berdoa kepada ketua kelas atau yang mewakili untuk memimpin kita berdoa. Silakan. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Untuk mengecek kehadiran, bisa pinjam ballpointnya. Dia Stutiana. Hadir Pak. Jalaluddin. Ariza Aldiansa. Yuliani. Mana? Ada suratnya? Ada, berarti tidak hadir ya. Kita kasih alfa kalau tidak ada surat. Renaldi. Zainul Majdi. Herul Anam. Rajab Ismail Pratama. Fitria Nur Hidayah. Muhammad Haris. Mana Muhammad Haris? Izin Pak. Hah? Izin. Ada suratnya? Ada weh lagu Ada? Islam. Oh iya. Ada ya? Ada Pak. Ada nggak? Ada. Habib Jailani. Hadir Pak. Olivia Zara. Anil. Oke. Berarti 2 orang dah masuk ya? Ya. Atas nama Yuliani sama Haris. Oke. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya ya. Dimohon kepada kalian semua untuk sama-sama kita berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran ya, terlebih dahulu saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan kisah Nabi Lut dan kondisi masyarakat Sodom. Yang kedua, siswa atau kalian nanti bisa mengidentifikasi bentuk kemaksiatan dan akibatnya. Ketiga, meneladani sikap Nabi Lut dalam berdakwah. Yang keempat, menunjukkan sikap menjauhi perilaku menyimpang, yaitu perilaku Sodom. Yang terakhir menyajikan ringkas dan refleksi hikmah kisah Nabi Lut dalam bentuk karya sederhana. Itu ya tujuan pembelajaran kita.
Baik, hari ini kita belajar tentang kisah Nabi Lut. Kemarin sudah kita bahas tentang dalil-dalil tentang Nabi Lut. Jadi, apa sebenarnya yang kalian ketahui atau kalian ingat tentang Nabi Lut itu sendiri? Ada yang bisa? Ya. Gimana? Nabi Lut merupakan keponakan Nabi Ibrahim yang juga mendampingi dalam perjalanan hijrah. Iya. Itu ya jawabannya. Yang lain? Selain itu? Nggak ada. Nggak ada? Ada yang lain? Kisahnya seperti apa? Yang paling menciri khas daripada kisah Nabi Lut itu apa? Perbuatan maksiat, hubungan sesama jenis. Iya, perbuatan maksiat yaitu berhubungan sesama jenis atau yang disebut sebagai kaum Sodom, ya, atau homoseksual. Nah, itulah yang kita akan pelajari pada pertemuan ini, ya. Nabi Lut dalam kisahnya itu, ya, sangatlah gigih di dalam berdakwah, yang dimana para kaumnya itu sebagian besar dihuni oleh kaum Sodom, ya, yaitu umatnya yang banyak atau besar kemaksiatannya. Jadi kalau anak-anak melihat media massa yang sekarang, baik itu TikTok maupun Facebook, ya, mungkin kalian pernah melihat ada berita yang terakhir kemarin di Sumatera, ya, seorang laki-laki yang melakukan hubungan seksual atau melakukan sesuatu yang tidak senonoh sesama jenis, ya. Yang pertama, salahnya adalah sesama jenis. Yang kedua, di toilet masjid tempat mereka melakukan. Pernah dengar berita itu? Ada yang pernah dengar? Pernah lihat di TikTok mungkin, di apa? Itu sangatlah sangat berkaitan dengan kisah Nabi Lut itu. Jadi tidak boleh, ya, tidak boleh seperti itu secara agama. Baik, kita masuk ke materi. Saat ini kita nonton video dulu, ya. Nanti disaksikan videonya. Setelah videonya selesai, nanti saya akan bagikan LKPD, ya, untuk kalian diskusi masing-masing kelompok. Silakan disimak dengan baik, ya. Kisah Nabi Lut alaihi salam, kaum Sodom. Kisah ini disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Hud ayat 77 hingga 83. Dijumpai sesama jenisnya, bahkan dengan berani menantang Nabi Lut untuk menurunkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Lut alaihi salam tinggal di sebuah kota bernama Sodom yang terletak di negeri Al-Garud, dekat dengan bukit Baitul Maqdis. Penduduk kota ini atau kaum Sodom banyak yang menyimpang dari ajaran Allah. Buktinya masih terjadi perampokan atau penyabunan. Selama tinggal di kota Sodom, Nabi Lut berdakwah kepada kaumnya dengan santun. Namun sikap kaumnya justru berkebalikan. Mereka mendustakan ajaran Nabi Lut dan tidak menghiraukan perkataannya. Wahai kaumku, mengapa kalian tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Allah telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Laki-laki berpasangan dengan perempuan, begitu juga sebaliknya. Namun kondisi berbeda terjadi pada kaum Sodom. Para laki-laki dengan bangga memilih pasangan mereka dari jenisnya dan meninggalkan istri-istri mereka. Wahai kaumku, mengapa kamu mendatangi sesama lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Allah untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Wahai Lut, kenapa kau selalu ikut campur dalam urusan kami? Urus saja urusanmu sendiri, jangan menghalangkan kami. Kali ini Nabi Lut sangat tenang melihat kelakuan. Namun beliau mencoba menahan amarahnya.
Sesungguhnya, kamu benar-benar telah melakukan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Ya Allah, kenapa kamu yang mudah melakukan itu? Di mana akan siap mereka? Kesedihan Nabi Lut semakin bertambah manakala menyaksikan bahwa istrinya telah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat At-Tahrim ayat 10. Allah membuat istri Nabi Lut dan Nabi Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh yang taat menolak kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya. Hanya sedikit dari kaum Nabi Lut yang mau mengikuti ajarannya. Di sisi lain, penyimpangan seksual semakin terang-terangan dilakukan. Hai, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhan. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu, pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu yang tertinggal kecuali istrinya. Hah? Jadi kalian? Ketukan pintu rumah Nabi Lut semakin keras. Kemudian Nabi Lut bergegas mendatangi arah suara. Buka pintunya, wahai Lut. Kami tahu engkau ada di dalam. Ada apa ini? Mengapa kalian bersikap seperti ini? Wahai Lut, kami dengar dari istrimu bahwa hari ini engkau kedatangan tamu-tamu yang rupawan. Sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu mempermalukanku. Akhirnya azab yang mereka tunggu datang. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 82. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kamu itu yang ada di atas ke bawah kami balikan dan kami bikin mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Demikianlah akhir kisah Nabi Lut dan kaum Sodom. Beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini. Pertama, kegigihan Nabi Lut dalam berdakwah kepada kaum Sodom patut kita jadikan teladan. Kedua, tidak sepantasnya kita menantang Allah dengan menurunkan azab. Dan ketiga, hendaknya kita menjaga diri agar tidak terjerumus dalam penyimpangan seksual. Allah bisa. Oke, tentang kisah Nabi Lut ya. Ada yang bisa jelaskan sedikit tentang video yang tadi? Boleh diangkat tangannya. Tentang cerita apa tadi itu? Singkat saja. Tentang apa? Gimana ya, Mak? Kerusakan moral dan perilaku menyimpang. Iya, kerusakan moral dan perilaku menyimpang. Ya, yang disebut sebagai kaum Sodom. Ya, Sodom. Jadi Sodom itu nama tempat. Nama tempat kaumnya Nabi Lut dulu. Sekarang kata Sodom itu sudah berbeda, tapi konteksnya sama. Ya, jadi ketika orang mengatakan Sodom, ya, berarti seperti kaum Nabi Lut yang melakukan suatu kemaksiatan yang sangat-sangat maksiat, ya, bakal 2 kali lipat dari zina gitu, ya, yaitu homoseksual atau suka sesama jenis, ya gitu, atau gay bahasa kerennya. Oke, sekarang saya akan bagikan ini. Saya akan membagikan kalian LKPD, ya. Nanti kalian isi dan juga kalian diskusikan sama teman-teman kalian, ya. Masing-masing dari kelompok kalian nanti 2 orang atau 1 orang nanti untuk maju mempresentasikan ke depan hasil dari diskusi yang kalian tulis. Lalu kelompok-kelompok lain nanti akan bertanya. Masing-masing dari kelompok lain atau 1 orang dari kelompok lain untuk bertanya. Bisa dipahami? Oke. Ya, jadi ikuti perintah yang ada di
LKPD itu ya, dijawab, nanti hasilnya itu dipresentasikan. Ya, silakan dikerjakan. Pak, ini maksudnya gimana sih? Gimana? Yang ini? Ya. Ini kan sudah ada pertanyaannya, tinggal diisi, nanti setelah diisi, ya dilanjutkan. Oh. Pak, Ya, gimana? bisa kita pakai HP untuk mencari apa namanya itu? Jawabannya. Oh, boleh, bisa dibuka. Ya. Yang kelompok lain juga boleh membuka HP untuk mencari jawaban dari tugasnya itu ya. Biar wawasan kalian lebih bertambah lagi. Ya. Boleh dibuka HP-nya untuk cari jawaban yang lain ya. Selain daripada materi yang sudah saya berikan tadi dan juga ditambah dengan video tadi ya. Biar lebih banyak. Ada yang lain lagi yang mau ditanyakan? Gimana? Nggak ada? Oke. Seperti perintah yang tadi ya. Ada ditemukan? Ini lagi nyari, Pak. Ya, lagi nyari ya. Gimana? Sudah selesai diskusinya? Sudah. Oke. Kalau sudah, saya minta dari kelompok pertama dulu untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Lalu setelah itu nanti ada tanya jawab dari temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain diperhatikan. Perkenalkan diri. Perkenalkan. Kami dari kelompok Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, yakni tentang analisis kisah Nabi Lut alaihissalam. Baik, saya akan menjelaskan. 1. Ringkasan kisah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam diutus Allah kepada kaum Sodom yang terkenal dengan kerusakan moral dan perilaku menyimpang. Kaum Sodom melakukan berbagai kemaksiatan seperti homoseksual, lesbian, perampokan, perjudian, dan pencurian. Nabi Lut berdakwah dengan kesabaran, mengajak mereka beriman kepada Allah dan meninggalkan perbuatan keji. Namun kaumnya mendustakan dan bahkan mengusir Nabi Lut karena dianggap sok suci. Istrinya sendiri wa'illah berkhianat dan tidak beriman. Akhirnya Allah menurunkan azab dengan membalikkan negeri Sodom dan menghujani mereka dengan batu. Hanya Nabi Lut dan keluarganya yang beriman yang diselamatkan dari azab tersebut. 2. Bentuk-bentuk kemaksiatan kaum Sodom. Pertama, hubungan seksual sesama jenis, homoseksual dan lesbian. Kedua, perampokan dan pencurian. Ketiga, perjudian dan berbagai bentuk kejahatan sosial. Keempat, menganggap perbuatan keji sebagai hal biasa dan wajar. Dan terakhir, mendustakan dan memperolok Nabi Lut alaihissalam. Terakhir atau yang ketiga, cara Nabi Lut menghadapi kaumnya. Pertama, pantang menyerah, terus berdakwah meski ditolak berkali-kali. Kedua, tabah dan sabar, menghadapi ejekan, hujatan, bahkan ancaman pengusiran. Ketiga, bertanggung jawab, tetap menyampaikan risalah Allah dengan ketulusan. 4. Peduli, melindungi tamunya, yakni malaikat yang menyamar sebagai pemuda tampan, dari niat jahat kaumnya. Dan terakhir, berdoa, memohon
pertolongan Allah agar diselamatkan dari kaum yang berbuat kerusakan. Baik, saya akhiri presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, tolong disampaikan. Siapakah nama kaum yang menjadi tempat dakwah Nabi Lut alaihissalam? Nama kaum yang menjadi tempat dakwah Nabi Lut alaihissalam ialah kaum Sodom. Kaum Sodom. Dikisahkan dalam Al-Quran dalam surah Hud ayat 77 sampai 81. Silakan ditutup kelompok 1. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Sekarang giliran kelompok 2 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yakni kesan moral. 1. Sikap teladan Nabi Lut alaihissalam dalam berdakwah. Pantang menyerah. Nabi Lut tetap berdakwah meski kaumnya menolak dan mengejeknya. 2. Sabar dan tabah. Beliau menghadapi hujatan, ancaman, bahkan pengusiran dan keteguhan hati. 3. Bertanggung jawab. Tidak pernah berhenti menyampaikan risalah Allah baik secara pribadi maupun kelompok. 3. Peduli. Nabi Lut melindungi tamunya atau malaikat yang nyamar dari niat jahat kaumnya. Semuanya, Pak? Sudah? Semuanya? Iya, semuanya. Tergantung hasil diskusi kalian. Itu masih ada hasil diskusi kalian? Masih, Pak. Sudah, dibaca langsung. 2. Hikmah dari sikap istri Nabi Lut. Istri Nabi Lut menjadi contoh bahwa kedekatan dengan orang soleh tidak menjamin keselamatan jika tidak beriman. 2. Sikap membangkang dan pengkhianatan terhadap suami yang membawa kebenaran menunjukkan bahwa iman adalah pilihan pribadi. 3. Hikmahnya, setiap individu bertanggung jawab atas keimanan dan amalnya sendiri, tidak bisa bertanggung pada orang lain. 3. Azab Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pelajaran bagi umat manusia. 1. Azab yang menimpa kaum Sodom menunjukkan bahwa perilaku penyimpang dan membangkang terhadap Allah pasti berakibat buruk. 2. Azab bukanlah kehendak Allah semata, melainkan konsekuensi dari perbuatan manusia sendiri. 3. Pelajaran bagi umat Islam. Menjauhi kemaksiatan dan perilaku menyimpang, menyadari bahwa keselamatan hanya dengan iman dan taat kepada Allah. 3. Azab menjadi peringatan agar manusia tidak mengulangi kesalahan kaum terdahulu. Itu saja. Ya, mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, silakan kelompok 3. Keadaan yang menunjukkan Nabi Lut saat berdakwah kepada kaumnya. Ya. 1. Pantang menyerah. 2. Sabar dan tabah. 3. Bertanggung jawab. 4. Peduli. Oke. Sudah ada yang lain? Pertanyaannya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan duduk. Silakan kembali. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. 1. Pelajaran kisah Nabi Lut bagi kehidupan remaja saat ini. Remaja dapat belajar menjaga diri dari pengaruh buruk lingkungan dan tidak ikut-ikutan dalam perbuatan menyimpang. Kisah Nabi Lut mengajarkan keteguhan iman meski menghadapi tekanan dari teman sebaya atau masyarakat. Remaja perlu meneladani sikap sabar, tabah, dan pantang menyerah dalam menyampaikan kebaikan, misalnya mengingatkan teman agar tidak melakukan hal yang merusak diri. Pentingnya memilih pergaulan yang baik agar tidak terjerumus dalam perilaku negatif.
2. Contoh sikap nyata di sekolah atau masyarakat. Seperti di sekolah, mengingatkan teman agar tidak menyontek saat ujian, menolak ajakan untuk melakukan bullying atau perundungan, aktif dalam kegiatan rohani Islam, rohis atau organisasi positif di masyarakat, membantu kegiatan sosial seperti gotong royong atau bakti lingkungan, menjadi relawan dalam kegiatan agama atau kemanusiaan, menjaga adab dalam pergaulan, menghormati orang tua, tidak terlibat dalam pergaulan bebas. 3. Bahaya perilaku menyimpang bagi kehidupan sosial, merusak moral masyarakat. Perilaku menyimpang seperti yang dilakukan kaum Sodom dapat menghancurkan nilai-nilai agama dan budaya. 2. Mengganggu keharmonisan sosial, munculnya konflik, ketidakpercayaan dan perpecahan dalam masyarakat, menghilangkan potensi generasi muda remaja yang terjerumus dalam perilaku menyimpang, kehilangan arah hidup, sulit berprestasi dan merusak masa depan, menantangkan azab atau konsekuensi buruk, baik merupakan kerusakan sosial, penyakit maupun kehilangan keberkahan hidup. Cuma itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman yang lain. Ya, silakan. Jelaskan sikap apa yang harus dimiliki remaja untuk menyampaikan kebaikan pada teman. Ya. Remaja perlu mendalani sikap sabar, tabah dan pantang menyerah dalam menyampaikan kebaikan, misalnya mengingatkan teman agar tidak melakukan hal yang merusak diri. Oke, Mana? Sama-sama. Cukup pertanyaannya? Ya, Pak. Ya. Oke, silakan ditutup. Sekian. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, tadi sudah kalian presentasikan ya dari 3 kelompok, masing-masing dari 3 kelompok ini. Dari 3 kelompok ini ada yang membahas tentang analisis kisah, yang kedua ada yang membahas tentang pesan moral, dan yang ketiga tentang refleksi kehidupan. Nah, dari presentasi yang tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya ya, pertama bahwa kaum Sodom atau yang namanya homoseksual itu sudah ada sejak zaman Nabi Lut. Artinya zaman kenabian itu sudah ada. Dan tidak hanya sekarang ini saja. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan moralnya adalah bagaimana kemudian kita sebagai umat Islam bisa menghindari yang namanya homoseksual atau Sodom itu sendiri. Karena itu akan berpengaruh terhadap agama kita, akan mendatangkan dosa bagi kita, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas di dalam Al-Qur'an bagaimana kaum Nabi Lut itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan dibalikkannya buminya. Ya. Ya tertelan si bumi. Itu cara Allah mengazab orang-orang yang orang-orang yang homoseksual. Nah, refleksi kehidupan saat ini sering kita dengar di media sosial, ya, di media massa maupun di TV dan sebagainya, ya, banyak sekali perilaku-perilaku yang sejenis atau perilaku-perilaku homoseksual yang biasa disebut gay, ya. Bahkan bagi mereka orang-orang penganut ini, orang-orang yang menjalankan ini beranggapan bahwa ketika dibatasi oleh agama, ya, mereka mengatakan kami kurang bebas, ya. Padahal agama itu memberikan sebuah memberikan sebuah aturan, ya, untuk bagaimana kemudian menghindari daripada dosa dan juga secara kesehatan, ya. Karena secara kesehatan pun Sodom ini sangatlah berbahaya. Bahkan, ya, laki-laki maupun perempuan kalau dia melakukan sesuatu yang menyimpang, katakanlah mereka menikah, laki maupun perempuan, dan dia tidak memasukkan sesuatunya di tempat yang seharusnya, maka itu sangat dosa. Apalagi ini laki-laki sama laki-laki,
maka dosanya 2 kali lipat. Nah, mudah-mudahan kita sebagai sebagai generasi penerus bangsa ini untuk selalu ingat bahwasanya perbuatan homoseksual itu merupakan dosa besar. Dan yang kedua, mendatangkan penyakit, dan yang ketiga, itu akan merusak tatanan kehidupan sosial. Dan yang keempat, kita harus tahu bahwa azab bagi orang-orang yang melakukan hal itu sangatlah besar begitu. Itu saja materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat kita dakwahkan, dapat kita internalisasikan kepada diri kita masing-masing. Ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ada? Ada? Oke. Kalau tidak ada, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.